Perkenalkan, nama saya Kesyahuri, NPM 121552012404038, atau Pola Interaksi Manusia dan Komputer, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang faktor komputer. Pertama itu kita harus tahu mengapa kita perlu memahami perangkat keras. Interaksi yang efektif memerlukan keselarasan antara kemampuan manusia dan kapasitas komputer. Kemudian komputer bukan hanya PC tapi mencakup sistem tertanam, embedded system, perangkat mobile dan server. Yang pertama ini sistem komputer secara umum. Pengertian sistem komputer umum adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengelola data menjadi informasi. Komponen utama sini ada hardware, software, dan firmware. Apa itu hardware? Hardware itu perangkat fisik berupa CPU, monitor, keyboard, dan lain-lain. Kemudian ada software. Sini ada program berupa Windows, Linux, macOS, iOS, aplikasi, dan lain-lain. Kemudian ada firmware, adalah pengguna berupa user atau programmer, admin, dan lain-lain. Cara kerja, input dan mendapat terjadi proses dan kemudian mendapatkan hasil output. Yang kedua ini ada peralatan masukkan teks. Pengertian perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa teks, huruf, angka, simbol ke dalam komputer. Kemudian contoh peralatan: keyboard, trackpad, virtual keyboard, scanner, flash OCR. Jadi keyboard alat utama untuk mengetik, kemudian keypad tombol angka biasanya di laptop atau alat tertentu. Kemudian ada virtual keyboard, keyboard di layar atau touchscreen. Kemudian ada scanner flash OCR, itu mengubah teks cetak menjadi teks digital. Kemudian yang ketiga ini peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek pada layar komputer. Contoh peralatan: mouse, alat utama untuk menggerakkan dan klik. Ada touchpad atau pengganti mouse pada laptop. Kemudian ada trackball, menggerakkan kursor dengan bola putar. Kemudian joystick sering digunakan untuk game. Kemudian ada touchscreen untuk menunjukkan langsung dengan sentuhan. Yang keempat ini adalah peralatan output. Peralatan output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi dari komputer kepada pengguna. Contoh peralatan: monitor menampilkan visual teks, gambar, dan video. Kemudian ada printer mencetak data ke kertas. Kemudian ada speaker menghasilkan suara atau audio. Kemudian ada handphone output suara secara pribadi. Kemudian ada proyektor menempelkan tampilan ke layar besar. Kemudian yang kelima ini ada pencetakan atau printing. Di sini ada pengertiannya adalah pencetakan adalah proses menghasilkan output dari komputer ke media fisik, biasanya kertas, menggunakan printer. Jenis printer ada 3 jenis. Ada inkjet menggunakan tinta cair, cocok untuk menggambar dan warna. Kemudian ada laser menggunakan toner, cepat dan efisien untuk teks. Kemudian ada dot matrix menggunakan pita, biasanya untuk cetak perangkat. Yang ke-6 ini ada memori. Di sini memori adalah komponen dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi baik sementara maupun permanen. Ada jenis memori. Yang pertama ini RAM, atau yang disebut dengan random access memory, yang penyimpanan sementara data hilang saat komputer kembali. Kemudian ada ROM, read only memory, penyimpanan permanen berisi instruksi penting. Kemudian ada cache memory atau memori kecil yang sangat cepat untuk mempercepat proses CPU. Yang ke-7 ini ada format penyimpanan data. Format penyimpanan data adalah cara atau bentuk data disimpan dalam file agar dapat dibaca dan digunakan oleh komputer. Jenis format yang pertama ini ada
teks atau dokumen, txt, docs, PDF, kemudian ada gambar, sini ada JPG, ada kemudian ada PNG, ada GIF, ada kemudian ada audio MP3, WAV, kemudian ada video MP4, AVI, kemudian ada data atau program, ada EXE, ada CSV, ada kemudian ada XLS. Nah, di sini ada yang ke-8 adalah kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor adalah ukuran seberapa cepat CPU dalam mengelola data dan menjalankan instruksi. Satuan kecepatan ada hertz, dilambangkan dengan Hz, siklus per detik, kemudian ada megahertz yang dilambangkan dengan MHz, dan jutaan siklus per detik, kemudian ada gigahertz dilambangkan dengan GHz. Miliaran siklus per detik. Ada faktor yang mempengaruhi jumlah core inti prosesor, cache memory, arsitektur prosesor, dan teknologi generasi pada CPU. Teman-teman, di sini ada sumber yang saya pakai untuk menjelaskan materi ini, dan ini ada dosen pengampu yang mengampu mata kuliah saya. Terima kasih.